Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna dan totalitas, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini singkat saya menyampaikan tausiah atau ceramah agama Islam dengan tema kemuliaan dan keutamaan bulan Rajab. Apa kemuliaan bulan Rajab?
sebagai bulan pembuka bulan suci Ramadan. Namun sebelum saya ungkap atau bahas tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Rajab, perlu saya sampaikan tentang doa yang perlu dilafazkan, diucapkan dalam rangka menyambut bulan Rajab dan selama bulan Rajab. Apa doa ketika kita menyambut bulan Rajab yang kemarin jatuh pada tanggal 31 Desember 2024 Masehi ba'da maghrib, dan selama bulan Rajab masih berlangsung sebelum masuk bulan Sya'ban, usahakan berdoa. Apa doanya yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Apa artinya Pak Ustaz? Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukan kami di bulan suci Ramadan. Karena kita dengar ceramah di YouTube, ada sekelompok orang sudah booking pesawat untuk umrah di bulan suci Ramadan. Tapi Allah tidak berkehendak sebelum bulan suci Ramadan beberapa anggota dari kelompok tersebut dipanggil lebih duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, meninggal dunia sebelum bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi tujuannya kita berdoa menyambut bulan Rajab dan selama bulan Rajab melafazkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Berkahilah hidup kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami bulan Ramadan. Insya Allah bulan Ramadan, kalau saya tidak salah ingat, jatuh pada tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Oleh karena itu semoga kita dipertemukan oleh bulan Ramadan. Apa kemuliaan bulan Rajab? Beberapa kemuliaan bulan Rajab. Yang pertama, bulan Rajab adalah tempat terjadinya peristiwa fenomenal dan spektakuler yang susah ditangkap oleh akal, tetapi hanya analisis imaniah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Rajab. Yang kedua, perang Uhud yang dipimpin oleh Rasulullah beserta sahabat dan umat Islam itu berhasil menang. Perang Uhud itu terjadi bulan Rajab. Yang ketiga, Masjid Aqsa berhasil dibebaskan pada zaman itu juga terjadi di bulan Rajab. Dan yang keempat, bulan Rajab adalah bulan pembuka kebaikan dan pembuka bulan suci Ramadan. Yang kelima, bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan yang masuk kategori bulan haram atau bulan mulia atau bulan agung. Yang Allah jelaskan di surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya Allah menetapkan 12 bulan dan 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. Sesuai dengan ketetapan Allah ketika langit dan bumi diciptakan. Keempat bulan haram itu Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Terus muncul pertanyaan, kalau bulan suci Ramadan termasuk bulan apa Pak Ustaz? Bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Tapi 4 bulan tadi itu Muharram, Zulhijjah, Rajab, dan Zulkaidah adalah termasuk bulan haram atau bulan agung yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya yang tersurat di surah At-Taubah ayat 36. Sekarang apa keutamaan bulan Rajab? Apa yang perlu dilakukan selama kita menjalani bulan Rajab sebelum memasuki bulan Sya'ban? Yang pertama, di bulan Rajab Allah lipat gandakan segala
pahala ibadah kita. Oleh karena itu selama bulan Rajab usahakan banyak tahajud, karena banyak berlipat 2 kali, bahkan berlipat ganda pahalanya. Di bulan Rajab usahakan banyak bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dilipat gandakan pahalanya. Bisa dalam bentuk zikir pendek, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu akbar, sampai situ saja diulang-ulangi selama bulan Rajab. Yang berikutnya, usahakan banyak bersedekah di bulan Rajab, karena pahalanya dilipat gandakan minimal 2 kali lipat. Berikutnya, usahakan banyak berselawat kepada Rasulullah di bulan Rajab, karena pahalanya minimal 2 kali lipat atau dilipat gandakan. Tapi jangan coba-coba atau cegah diri untuk tidak berbuat maksiat, untuk tidak berbuat zalim, dan untuk tidak berbuat syirik kepada Allah, karena pahalanya juga 2 kali lipat atau dilipat gandakan. Jadi di bulan Rajab pahala amal kebajikan dilipat gandakan, sebaliknya perbuatan dosa dalam bentuk maksiat, zalim dan syirik kepada Allah, termasuk hianat kepada Allah dan hianat kepada makhluk Allah, juga dilipat gandakan dosanya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi keutamaan di bulan Rajab. Di bulan Rajab disunatkan berpuasa. Disunatkan artinya kalau mengerjakan puasa bulan Rajab itu mendapat pahala. Tapi kalau tidak mengerjakan puasa di bulan Rajab tidak mendapatkan dosa. Dan di bulan Rajab bisa kita melakukan mengganti, di samping katakanlah puasa Senin Kamis di bulan Rajab, diniatkan juga sebagai puasa qada. Qada artinya menggantikan puasa Ramadan yang absen, yang tidak dilaksanakan puasa Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Boleh diqada di bulan Rajab, sekaligus mendapatkan 2 kali pahala. Jadi pahala puasa sunnah di bulan Rajab juga diniatkan untuk sebagai qada di puasa-puasa di bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya yang absen atau yang tidak sempat dilakukan karena alasan-alasan yang mendasar, misalnya sakit, atau karena alasan-alasan berhalangan yang sangat mendasar. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Oleh karena itu bulan Rajab sebagai bulan haram, bulan agung, perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada beberapa tips-tips untuk amalan-amalan utama di bulan Rajab, khususnya doa-doa istighfar yang berkaitan dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berkaitan dengan dosa yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi kita dengan tetangga, dalam interaksi kita dengan suami, istri atau pasutri, dalam interaksi kita dengan anak, dengan orang tua, dalam interaksi kita dengan anak saudara-saudara, anak-anak kita di lingkungan rumah tangga, banyak-banyaklah beristighfar dengan melafazkan doa Nabi Adam sebagai doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melanggar aturan, yaitu memakan buah huldi bersama istrinya Hawa. Apa doanya Pak Ustaz? Yaitu Allah abadikan di surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 87. Bunyinya, Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami yang mensalimi diri sendiri. Ampunilah kami dan rahmati kami. Jika tidak, maka kami termasuk orang-orang merugi. Itu doa Nabi Adam, doa istighfar Nabi Adam ketika minta ampun kepada Allah karena melanggar aturan Allah, yaitu memakan buah huldi bersama istrinya Hawa. Akhirnya dilempar ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala kedua
pasangan itu, yaitu Adam dan Hawa. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja doanya, istighfar, minta ampun kepada Allah, doa Nabi Adam yang Allah abadikan di surah Al-A'raf, surah ke-7. Surah ke-7 di ayat ke-87. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang keutamaan bulan Rajab. Bulan Rajab, keutamaan lainnya ialah usaha selain tadi melafazkan doa minta ampun, doanya Nabi Adam yang Allah abadikan di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 87. Yang berkaitan dengan minta ampun dosa-dosa yang diperoleh akibat kesalahan-kesalahan dalam berinteraksi keseharian kita. Di lingkungan tetangga, di lingkungan keluarga, dan lingkungan dekat-dekat sekitar rumah kita. Juga ada doa minta ampun yang berkaitan dosa yang diperoleh dalam aktivitas kita. Bekerja di tempat kerja. Misalnya di kantor bagi pegawai negeri sipil, di pabrik-pabrik bagi buruh, baik buruh kasar maupun buruh yang tidak kasar. Berarti ada buruh yang tidak kasar, maksudnya pekerja-pekerja yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang tinggi, pekerja-pekerja cerdas. Lalu aktivitas bagi yang bekerja di kampus sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan, sebagai guru, tentu ada kesalahan yang kita perbuat selama berinteraksi di tempat kerja. Lapaskan doa minta ampun Nabi Yunus ketika berada di perut ikan besar. Apa doanya Pak Ustaz? Supaya tidak mudah dilupa, silakan buka surat ke-7, surat Al-Anbiya ayat 83. Di situ ada tersurat doa Nabi Yunus yang diucapkan berkali-kali Nabi Yunus ketika berada di perut ikan paus, atau ada juga yang mengatakan perut ikan besar. Lalu terlemparlah Nabi Yunus keluar dari mulut ikan besar. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu saja diulang-ulangi selama bulan Rajab agar kita diampuni dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Rajab itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ulangi, tersurat doa Nabi Nuh tersurat di surah Al-Anbiya ayat 83, surat ke-21 di Quran. Ini juga doa Nabi Yunus boleh menjadi syifa, boleh menjadi obat bagi ibu-ibu hamil yang susah melahirkan. Saya ulangi lagi. Doa Nabi Yunus boleh dilafazkan bagi ibu-ibu hamil yang susah melahirkan, mengalami hambatan melahirkan, apa karena kelainan rahim atau karena kebesaran anak calon bayi yang dikandung, atau karena faktor medis yang lain. Segera baca ketika sudah waktunya untuk melahirkan, segera baca doa Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh juga karena ibu sudah panik susah melahirkan, boleh juga suaminya yang membacakan, atau anaknya atau keluarga dekatnya ketika sudah berada di rumah bersalin atau melahirkan di rumah. Insya Allah cepat keluar anaknya dengan selamat dan sehat, seperti cepatnya keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan besar ketika melafazkan doa ini. Yang terakhir, yang berkaitan dengan banyaknya penyakit-penyakit yang diderita. Jadi kalau di antara pemirsa ada yang menderita penyakit, baik penyakit ringan, penyakit sedang maupun penyakit berat, baca doanya Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub adalah sosok Nabi yang memiliki kesabaran tinggi, mengalami penyakit yang begitu lama tapi tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti berdoa, itu Allah berikan di Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 83. Kalau tadi Nabi Yunus 87. Kalau tadi surah doanya Nabi Adam
surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-23. Saya luruskan ayat ke-23. Jadi doanya Nabi Adam itu tersurat di surah ke-7 surah Al-A'raf ayat ke-23. Doanya Nabi Yunus tersurat di surah ke-21 surat Al-Anbiya ayat 87. Sedangkan doanya Nabi Ayub meminta sehat kepada Allah tersurat di surat ke-21 surah Al-Anbiya ayat 83. Apa arti doanya Nabi Ayub? Ya Allah, saya ini sedang menderita penyakit. Engkaulah Maha Penyayang yang merupakan raja dari Sang Penyayang. Ya Allah, saya menderita penyakit. Engkaulah atau Allah lah yang Maha Penyayang sebagai raja dari yang penyayang. Akhirnya Allah sembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya. Allah menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya, lalu mengembalikan semua hartanya yang habis, lalu mengumpulkan dengan keluarganya. Oleh karena itu, hikmah di balik sakit yang dialami oleh Nabi Ayub, jika mengalami suatu masalah, baik masalah rumah tangga, masalah karir, apapun masalah, lakukan saja dua hal. Allah minta ista'inu bisabri wassalah, sabar dan dirikan sholat. Sebagai kesimpulan, bahwa bulan Rajab sebagai bulan agung dari 4 bulan yang ditetapkan Allah di surat At-Taubah ayat 36 memiliki kemuliaan dan keutamaan yang jangan kita sia-siakan, karena Allah melipat gandakan semua pahala ibadah. Dan bulan Ramadan, bulan Rajab adalah tempatnya peristiwa fenomenal dan spektakuler, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.